Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Buat kalian yang mungkin saat ini sudah menjadi team leader atau menjadi manager, menjadi supervisor, punya tim ya, dan karena ini sudah berkarir kalian kan, nggak jadi fresh graduate lagi, nggak jadi staff lagi. Di sini gue mau share beberapa tips gimana caranya untuk memimpin atau nge-lead tim kalian. Tujuannya supaya kalian punya fundamental knowledge yang bagus ya, yang baik. Karena kan nggak bisa dipungkiri ya, kemampuan managing people atau skill managing people itu nggak gampang ya. Harus punya dasar-dasar pengetahuannya dulu yang jelas supaya nggak kebingungan saat melaksanakan tugas kalian sebagai leader. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah kalian sebagai leader harus listen. Kenapa tuh listen tuh ya? Jadi gini, mendengarkan adalah salah satu langkah pertama yang sangat penting ya ketika kalian harus memimpin tim yang baru. Kalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada tim kalian, jadi ditanya dulu apa saja misalnya yang menjadi tujuan mereka, kemudian apa saja masalah-masalah yang terjadi, apa saja yang menyita waktu mereka, kemudian bagaimana hal-hal tersebut bisa diselesaikan selama ini, dan apakah hal yang sudah dilakukan selama ini itu cocok dengan strategi dan juga tujuan dari perusahaan. Karena dengan mendengarkan permasalahan-permasalahan yang existing ya, atau yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi, kalian akan mendapatkan insight atau wawasan kira-kira bagaimana cara memotivasi mereka, gimana caranya tim kalian itu menghadapi masalah, dan kalian sebagai leadernya itu juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa mengambil keputusan atau langkah-langkah ke depannya untuk memperbaiki dan juga untuk mengimprove ya tim kalian. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu be open. Ini adalah kunci untuk membangun kepercayaan di dalam tim. Beri kesempatan kepada anggota tim kalian untuk mengetahui siapa kalian dan apa yang kalian harapkan untuk dicapai. Kasih tahu ekspektasi kalian itu apa sebagai leader gitu ya. Dan ketika kalian selalu terbuka dengan tujuan-tujuan dan ekspektasi kalian dan harapan-harapan kalian, maka anggota tim itu akan lebih mungkin untuk merasa terlibat dan juga akan berkomitmen terhadap visi kalian gitu ya. Jadi coba lebih terbuka terhadap apapun yang ingin kalian kerjakan di tim kalian. Jadi jangan sampai tim kalian tuh nggak tahu visi misi kalian itu apa di sini, atau tujuan kalian itu apa sebagai leader ya, ekspektasinya apa, jangan sampai nggak tahu. Jadi mereka harus tahu dulu sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dengan ekspektasi-ekspektasi yang tadi kalian sudah jabarkan. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ke engage, atau dalam bahasa Indonesianya ini keterlibatan ya. Keterlibatan di sini nggak sekedar cuman kalian sebagai leader cuma lihat CV dari tim kalian aja masing-masing gitu ya, tapi lebih kepada kalian tuh meluangkan waktu kalian untuk benar-benar mengenali mereka sebagai individu, cari tahu minat mereka, cari tahu kekuatan mereka itu apa, dan area yang bisa diimprove di mereka itu apa. Karena dengan terlibat secara personal, secara pribadi, maka kalian akan membangun bonding atau hubungan yang lebih kuat dan pastinya bisa mensupport mereka ya, tim kalian dengan lebih baik di masing-masing pekerjaan mereka. Jadi kalau kalian sebagai leader, kalian harus engage dengan tim kalian itu lebih, supaya kalian memiliki satu sense yang sama dengan tim kalian, dan tim kalian pun akan merasa dilibatkan dengan berbagai pekerjaan dan juga secara personal. Oke, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu adalah evaluasi. Nah, evaluasi kinerja dan potensi setiap anggota secara objektif merupakan langkah krusial dalam membangun tim yang solid. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta potensi pertumbuhan dari setiap individu yang ada di tim kalian. Menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka juga akan memaksimalkan kontribusi mereka terhadap tim, sehingga ini akan meningkatkan produktivitas karena setiap anggota dapat bekerja pada tugas yang mereka kuasai dan yang mereka nikmati. Oke, poin yang kelima adalah review. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini baru menjadi leader dan belum tahu ya review itu apa, jadi review itu kalau misalnya ada program-program yang sedang berjalan, itu menurut gue kalian harus review, mungkin dikasih waktu tertentu misalnya per minggu, per bulan kayak gitu ya. Karena menurut gue ini langkah yang bagus untuk kalian bisa memahami konteks-konteks teknis yang terjadi selama program itu atau project itu berjalan. Hal ini tentu saja akan membantu kalian dalam membuat keputusan nanti di kemudian hari, dan juga strategi-strategi ke depan untuk kemajuan tim dan juga untuk menanggulangi berbagai mistakes atau hal-hal yang dirasa kurang dari program-program atau project-project yang berjalan sebelumnya. Dan ini harus dilakukan secara berkala ya. Tadi sempat gue mention mungkin bisa dilakukan per minggu, per bulan, let's say kayak gitu. Yang intinya adalah kalian tuh harus flashback sedikit lah. Bukan sekedar untuk mengevaluasi saja, tapi kalian tuh bisa mempelajari gitu ya, apa saja yang sudah bagus, apa saja yang harus di stop misalnya, nggak boleh diulang lagi, dan apa saja yang harus dimulai, let's say gitu ya, yang buat kedepannya yang sebelumnya nggak ada. Jadi kayak gitu-gitulah. Intinya dalam review ini kalian sebagai leader perannya sangat penting untuk mendrive tim bahwa ketika melakukan pekerjaan kalian itu akan direview. Jadi nggak sembarangan nanti orang tuh pengerjainnya gitu ya. Nah, buat kalian yang saat ini mungkin sudah menjadi leader
tapi merasa capek karena harus commute terus ke kantor gitu ya, dan harus kerja secara offline, dan kalian pengen kerja secara remote full 100% WFH dan kerjanya ini di overseas company ya, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Pelt Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja remote di overseas company. Company-nya ada di US dan di Europe. Dan kalau misalnya kalian tertarik pengen apply, silahkan cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Oke? Silahkan dicek ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Diaktifkan juga bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.